Setelah 10 hari melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya telah kembali ke Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Muhammad Mawardi di Jakarta hari ini. Mawardi menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah tiba di ibu kota pagi tadi. Kepulangannya terlambat sehari karena ada agenda dadakan di Washington DC, Amerika Serikat, yakni menghadiri pertemuan internasional Food Policy Research atau IFPR. Mawardi juga mengatakan Anies Baswedan terbang ke luar negeri memenuhi undangan yang tidak bisa diwakilkan siapapun. Namun jika memang bisa diwakilkan, biasanya akan diwakili oleh asisten gubernur hingga kepala dinas. Untuk mengetahui mekanisme atau aturan izin pejabat publik ke luar negeri telah hadir pelaksana tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Akmal Malik. Selamat malam Pak Akmal. Selamat malam Mbak Putri. Ya Pak Akmal, apa sebetulnya pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo harus menerbitkan surat edaran perjalanan dinas ke luar negeri bagi kepala daerah? Oke. Begini, ada dua jenis perjalanan dinas ke luar negeri. Pertama perjalanan dinas dengan menggunakan dana APBD, kemudian perjalanan dinas dengan alasan penting. Alasan penting itu ada karena melaksanakan ibadah, kemudian sakit dan mengunjungi keluarga. Nah, kita perlu menertibkan mekanisme tata cara penerbitan izin ke luar negeri bagi kepala daerah dan DPRD. Perlu ditertibkan karena sebelumnya tidak tertib atau bagaimana Pak Akmal? Seringkali pengajuan izin itu dilakukan dalam waktu yang last minute. Contoh, berangkat tanggal 5, tanggal 1 baru diajukan. Nah ini sering kita tidak punya waktu untuk menganalisa. Karena salah satu persyaratan dari izin yang kita keluarkan adalah bahwasanya kunjungan itu haruslah merupakan kegiatan yang betul-betul memiliki urgensi dan skala prioritas yang tinggi. Ini sesuai dengan surat yang disampaikan oleh Setnek, sesuai dengan arahan Pak Presiden. Izin ke luar negeri itu diberikan untuk hal-hal yang penting dan betul-betul mendesak. Dan tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi ada bencana di daerahnya, bencana alam, bencana sosial, dan juga tidak boleh dilaksanakan ketika ada kontestasi demokrasi seperti pilkada ataupun pilpres. Oke, surat edaran ini berlaku ataupun dirilis sejak kapan Pak Akmal? Sebetulnya surat edaran ini cuma mempertegas apa yang sudah kita muat di dalam Permendagri nomor 29 tahun 2016. Tepatnya bagian mana yang dipertegas? Masalah waktu, durasi waktu. Di dalam ketentuan peraturan Permendagri nomor 116 dan 29 ini, kita katakan izin diajukan dulu adalah 14 hari. Ya. Tetapi sekarang karena itu durasinya terlalu lama, jadi kita sesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 30. Karena sudah ada undang yang mengatur tentang itu. Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan. Sehingga sekarang kita kasih waktu, durasinya 10 hari. Agar ada waktu bagi Kemendagri, Setnek, dan Kemenlu untuk melihat apakah kunjungan ini betul-betul urgen atau tidak urgen. Oke, 2 hari yang lalu tadi mungkin sempat juga kita dengarkan informasi bahwa Wapres sempat menyatakan agar kepala daerah dan jajarannya untuk mengurangi frekuensi jumlah perjalanan dinas keluar karena keuangan negara yang kemudian sedang defisit. Tanggapan dari Kemendagri seperti apa? Itu kenapa? Oleh karena urusan luar negeri adalah urusan pemerintah pusat. Artinya kita betul-betul pastikan bahwasanya kunjungan itu adalah betul-betul urgen dan penting dan membawa kemaslahatan bagi daerahnya masing-masing. Itu kenapa kita pastikan. Apakah kemudian ada evaluasi? Apakah kunjungan kerja ini memang memberikan manfaat bagi kotanya, bagi daerahnya seperti itu? Pastinya, karena di dalam ketentuan Permendagri itu kita atur 7 hari setelah kunjungan dia wajib membuat laporannya. Dari laporanlah kita tahu apakah urgen atau bermanfaat atau tidak. Nah, ketika ternyata hasilnya tidak memberikan manfaat, kita larang untuk perjalanan berikutnya. Oke, tapi mengenai izin yang diberikan untuk kunjungan kepala daerah ke luar negeri ini apa prioritasnya dari segi urgensinya, implikasinya, potensi replikasi dari kunjungannya seperti apa, Pak? Tentunya kunjungan haruslah memberikan manfaat bagi daerahnya. Contoh Pak Gubernur DKI, kunjungan ke luar negeri haruslah memberi manfaat terhadap pertumbuhan ekonomi DKI, pelayanan publik di DKI. Nah, nanti kita akan evaluasi apakah kunjungan yang beliau lakukan ke Kolombia dan Amerika ini memberikan dampak yang urgen atau memang bermanfaat bagi DKI Jakarta. Artinya akan ada evaluasi. Oh, pastinya. Nah, ini bagaimana kemudian dengan pengaturan waktu pemberian izin agar kemudian misalnya suatu daerah tidak berjalan tanpa kemudi seperti itu Pak Akmal. Tapi kita akan mendengarkan jawaban Pak Akmal usai jeda berikut. Baik.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Akmal mengenai pengaturan waktu agar misalnya sebuah daerah tidak kemudian berjalan tanpa kemudi ataupun autopilot akibat misalnya kepala daerahnya kemudian pergi ke luar negeri ataupun sekdanya ada di luar kota. Ini bagaimana? Ya pastinya di dalam ketentuan perizinan kita persyaratan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh ke luar negeri secara bersamaan, tidak boleh. Apalagi untuk tujuan yang sama, tidak boleh, itu kita larang. Kemudian juga pengaturan jumlah. Biasanya karena kepala daerah itu memiliki hak protokol, di dalamnya melekat ajudan, sespri, biasanya kunjungan itu akan diikuti oleh orang seperti ini. Nah ini yang kadang membuat belanja perjalanan itu besar. Itu kenapa kita batasi ketentuan dalam satu rombongan itu maksimal cuma bisa 5 orang. Ini tercantum dalam surat edaran yang terbaru. Bukan edaran, di dalam Permendagri. Dalam Permendagri juga. Oke. Nah, mengenai tadi dikatakan setiap ada kunjungan keluar negeri ataupun keluar kota ini akan ada evaluasi seperti itu 7 hari setelah kunjungan. Apabila tidak ada pelaporan, ini apakah ada sanksi atau seperti apa, Pak? Sanksi yang paling nyata adalah kita larang ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin keluar negeri untuk perjalanan berikutnya. Dan itu sudah kita terapkan. Bagi yang terlambat itu kita tidak kasih izin. Sampai yang bersangkutan membuat izin, dan kita akan melakukan evaluasi bersama-sama dengan teman-teman dari Setnek dan Kemenlu apakah kunjungannya bermanfaat atau tidak. Nah inilah fungsi kita melakukan amanat Pak Pengawasannya seperti apa untuk melihat dampak dari kunjungan ke luar negeri ini? Iya, tentunya tidak mungkin sedetail seperti apakah ada keuntungan dan output income-nya, tapi tentunya kita akan melihat dan memberikan rekomendasi kepada partnernya kepala daerah. Saya katakan kepala daerah kan diawasi oleh DPRD juga. Nanti kita sampaikan kepada DPRD, biar DPRD melakukan evaluasi terhadap bagaimana tugas-tugas dilaksanakan oleh seorang kepala daerah. Dan aturan ini tidak hanya untuk kepala daerah, tapi juga untuk DPRD juga. Dan juga ASN seperti ya, catatan kita. Dari Januari sampai Juni 2019 sekarang, 6 bulan ini, ada kurang lebih 295 perjalanan yang kita kasih izin. Terdiri dari 69 gubernur, ya, kemudian ada 127 bupati wali kota, dan 162 DPRD. Nah, saya katakan sama berlakunya. Tidak boleh satu rombongan lebih dari 5, karena kita katakan kunjungan haruslah memberikan manfaat terhadap kepentingan daerah. Oke, nah ini untuk diatur tidak pembatasan waktu kunjungan kerja ini ke luar negeri dalam waktu misalnya 1 tahun atau dalam waktu periode tertentu? Kalau di sisi intensitas tidak, tetapi dari durasi satu kali kunjungan itu maksimal cuma 7 hari. Kecuali ketika ada lebih dari itu? Pasti kita berikan punishment. Punishment-nya artinya tidak akan dikeluarkan izin berikutnya. Kecuali untuk beberapa hal. Satu, mungkin untuk tanda tangan kerjasama ya dengan luar negeri, atau ada kegiatan budaya atau pendidikan. Nah, untuk 3 hal ini memang tidak ada batas waktu, sesuai dengan durasi jadwal yang memang sudah dibuat bersama. Tapi untuk di luar itu maksimal cuma 7 hari kita kasih izin. Baik, Pak Akmal Malik, terima kasih telah bergabung dan berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan fraksi PDIP DPRD DKI yang menilai kunjungannya ke luar negeri tidak membawa manfaat. Anies justru mengklaim kunjungannya merupakan bentuk hasil tindak lanjut untuk kebaikan masyarakat ibu kota. Hal itu disampaikan Anies usai pulang dari kunjungan dinas ke Kolombia dan Amerika Serikat selama 10 hari sejak 9 Juli lalu. Menurut Anies, ia mengatakan kunjungannya bukanlah kunjungan studi banding, melainkan bentuk tindak lanjut dari sejumlah rencana untuk memajukan ibu kota. Anies mengungkapkan kepergiannya bukan sekedar menonton layaknya studi banding, melainkan untuk memberikan paparan kepada dunia terkait kemampuan Jakarta dalam berbagai bidang. Anies pun memamerkan sejumlah hasil kunjungan kerja yang dilakukannya selama 10 hari, diantaranya pertemuan dengan US Asian Business Council terkait rencana Jakarta untuk menyerap banyak tenaga kerja. Sebelumnya, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menuding kunjungan Gubernur DKI ke luar negeri tidak membawa manfaat bagi masyarakat ibu kota. DPRD DKI menilai perjalanan Dinas Gubernur Anies justru membebani kerja sekretaris daerah yang harus mengambil tugas dan wewenang gubernur. Jadi pergi itu bukan untuk nonton studi banding, membayangkan bukan. Justru ke sana memberikan ceramah, memberikan paparan, meyakinkan masyarakat dunia bahwa Jakarta siap. Dan seperti juga pembicaraan ini, itu kita siapkan dengan baik, dengan tertib, rapi, matang, dan insya Allah nanti kalau jadi dilakukan tahun depan, maka manfaatnya akan terasa besar.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan fraksi PDIP DPRD DKI yang menilai kunjungannya ke luar negeri tidak membawa manfaat. Anies justru mengklaim kunjungannya merupakan bentuk hasil tindak lanjut untuk kebaikan masyarakat ibu kota. Hal itu disampaikan Anies usai pulang dari kunjungan dinas ke Kolombia dan Amerika Serikat selama 10 hari sejak 9 Juli lalu. Menurut Anies, ia mengatakan kunjungannya bukanlah kunjungan studi banding, melainkan bentuk tindak lanjut dari sejumlah rencana untuk memajukan ibu kota. Anies mengungkapkan kepergiannya bukan sekedar menonton layaknya studi banding, melainkan untuk memberikan paparan kepada dunia terkait kemampuan Jakarta dalam berbagai bidang. Anies pun memamerkan sejumlah hasil kunjungan kerja yang dilakukannya selama 10 hari, diantaranya pertemuan dengan US Asian Business Council terkait rencana Jakarta untuk menyerap banyak tenaga kerja. Sebelumnya, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menuding kunjungan Gubernur DKI ke luar negeri tidak membawa manfaat bagi masyarakat ibu kota. DPRD DKI menilai perjalanan Dinas Gubernur Anies justru membebani kerja sekretaris daerah yang harus mengambil tugas dan wewenang gubernur. Jadi pergi itu bukan untuk nonton studi banding, membayangkan bukan. Justru ke sana memberikan ceramah, memberikan paparan, meyakinkan masyarakat dunia bahwa Jakarta siap. Dan seperti juga pembicaraan ini, itu kita siapkan dengan baik, dengan tertib, rapi, matang, dan insya Allah nanti kalau jadi dilakukan tahun depan, maka manfaatnya akan terasa besar.